Karena mencari yang peduli itu sangat sulit. Berarti ini sampingan, sampingan dan mereka mungkin bisa dikatakan sosial atau beribadah. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, dari sampah-sampah yang sekian banyak yang mengolah berapa orang? Ya, karena yang peduli itu atau yang mungkin kita ajak masih belum ada, ya saat ini ada 4-5 termasuk saya. Itu Mbak. Tadi kan Bapak bilang sebagai pelopor, apakah ini yang pertama di Kecamatan Pagerwojo atau gimana? Ini yang pertama kali. Oh, yang pertama? Waduh, luar biasa ini yang ternyata. pertama kali. Jadi Hai Sobat Ratu, kembali lagi bersama saya Dia Ayu di podcast Lebih Dekat. Dan hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik banget. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman ketika mendengar kata sampah yang terpikirkan adalah kotor dan menjijikan. Gimana kalau saya bilang sampah itu bisa membuka peluang ekonomi? Dan hari ini senang banget saya ditemani oleh Kepala Desa Samar dan juga Bapak Camat Pagerwojo. Penasaran kan gimana sih cerita mereka membuat sampah menjadi suatu berkah? Yuk langsung aja intip obrolannya. Halo Bapak, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak. Pak Ruby dan juga Pak Setiono. Iya. Pak, sebelum kita mulai, ini mungkin Pak Ruby bisa memaparkan sedikit tentang TPS. Kenapa sih kok Desa Samar ini membuka TPS di sini? TPS 3R itu salah satu bantuan dari Kementerian PU. Kalau kita merujuk sejarahnya itu dari tahun 2021 pemerintah Desa Samar berupaya untuk menanggulangi sampah. Karena kita tahu sendiri waktu itu banyak sekali sampah yang berserakan, dan juga kita harus, karena kita orang Muslim, ya, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Betul. Harapan saya seperti itu, Mbak. Jadi berawal dari permasalahan sekitar ya Pak, sampah di mana-mana. Karena kita selalu setiap hari bersinggungan dengan sampah ya, dan menghasilkan sampah. Ya. Setiap hari, setiap orang pasti menghasilkan sampah. Oke, jadi TPS ini adalah salah satu solusi dari sampah-sampah itu tadi ya Pak? Salah satunya kita adalah pembangunan TPS 3R yang dikelola oleh kelompok masyarakat penyelenggara atau KMP sumber manfaat. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, Mbak. Bisa memberikan manfaat kan ya Pak? Betul. Kalau TPS itu sendiri adanya sejak kapan Pak? Dari tahun 2023. 2023, berarti hampir 2 tahunan ini, Ji? Betul. Oke. Itu dikelola oleh KMP, itu dari desa ya? Dari desa. Termasuk dari BUMDes juga ya? Salah satu unit usaha BUMDes di Desa Samar. Kalau TPS ini Pak, teknis operasionalnya sih gimana? TPS 3R ini dikelola oleh KMP nanti karena ada nasabah, kita sebutnya nasabah. Nasabah? Pelanggan. Yang misalnya sampah-sampah itu ya, yang diambilin sama petugas itu ya? Oke. Saat ini ada sekitar 105. Banyak juga ya Pak? Nasabah, khususnya di Dusun Kerajaan Desa Samar ini. Dengan retribusi per bulan itu 15.000, Mbak. Terjangkau ya Pak itu? Sangat-sangat terjangkau loh sampah. Apalagi kita kan menghasilkan sampahnya banyak ya Pak ya. Iya. Kalau sampahnya itu cuma diambil di Desa Samar aja atau ngambil yang lain lagi? Saat ini yang kita kelola hanya di desa kita sendiri. Kalau dulu kita ada dari desa sebelah, Desa Mulyosari, karena saat ini di Desa Mulyosari juga ada pengolahan sampah. Jadi dari nasabah yang di Mulyosari dikelola oleh desa sendiri, kita hanya mengelola di desa kita. Tapi terutama Dusun Kerajaan ini. Tapi kalau dusunnya ada berapa sih Pak di sini? Dusunnya ada 5, Mbak. Ada 5 ya? Dari 5 ini geografisnya Samar ini luar biasa, di balik gunung. Di balik gunung. Jadi luas sekali
sekali nggih, Pak? Luas sekali. Luas sekali. Luar Ada biasa. satu dusun, Mas itu kalau mau ke balai desa itu harus melewati 2 desa. Lucu itu. Pak Camat sudah sampai ke Desa sana. apa niku, Pak? Dusun Sendang Bejo. Oh, luar biasa. Nggih. Harus melewati 2 desa. Harus melewati 2 desa. Ini kalau nggak terbiasa wis lempok. Tapi ya saya senang aja. Seneng aja, enjoy kata dia. Enjoy, nggih, leres, Mbak. Oke. Kalau tadi kan mengambil sampah di warga ya, Pak? Iya. Itu ngambilnya setiap hari atau prepon sih? Kita pengambilannya itu dalam 1 minggu 2 kali, Pak. Seminggu 2 kali. Itu sore atau Sore hari, Sore hari. karena kita mengambilnya seminggu 2 kali itu karena petugasnya Oke. itu mereka ada kesibukan yang lain. Oh, oke. Karena mencari yang peduli itu sangat sulit. Berarti ini sampingan, ngoten nggih? Sampingan dan mereka mungkin bisa dikatakan sosial atau Oke. beribadah. Nggih, betul. Jadi memang nyari yang peduli seperti itu susah nih, Pak. Sangat susah karena apa? Kita mau menawarkan itu ikuto ngelola sampah. Karena seperti yang saya jenengan sampaikan tadi, sampah itu kan kesannya jorok, Kotor, bau, mencicikan. Wes, pokok sing jelek-jelek ya Pak kalau sampah. Betul. Oke. Dan kita selain sampah rumah tangga yang saat ini yang dikelola KMP, itu ada sampah limbah dari kotoran sapi dan kotoran sapi. Karena di sini tuh juga banyak peternak sapi ya Pak. Betul. Nggih. Betul. Oke. Kita rata-rata penghasil peternak sapi perah. Oke, jadi biar Pak Lurah enggak duwe. Oh, Pak Lurah enggak tuh iki Pak Lurah enggak tuh iki. Pak Lurah sing ngadai limbahe Oh, mawon. oke. Jadi bagian letongi Bagian leres. Gitu Pak Betul, iki. betul. Oke, Pak ngapunten, tadi kan ngambil sampahnya Minggu 2 2 kali. Itu sekali ngambil sampah bisa sampai berapa kilo atau kintal atau berapa? Ya rata-rata kita pengambilannya dengan roda 3 itu hampir mencapai 300 kilo, Mbak. Sekali angkut. Sekali angkut. Dan itu Lumayan. sangat banyak sekali. Jadi kalau Pasti sampai gunung nggak gunung itu nggak sih Pak? betul. Jadi roda 3 itu penuh. Kalau dulu memang kita pengambilan dari nasabah itu kita buang ke TPA, Mbak. TPA Segawe, Pak Camat. Nggih. TPA Segawe, tetapi karena medannya agak nanjak, terus roda 3, karena roda 3 ya tidak mampu, kekuatannya terbatas, bahkan sampai guling-guling, Mbak, dulu pernah juga mogok dan sebagainya. Terus kemudian saya berpikir kalau kita mengambil sampah dari nasabah terus dibuang ke TPA, kalau menurut saya itu hanya memindahkan masalah, tidak menyelesaikan, belum menyelesaikan masalah seperti itu. Cuma mindahin aja ya Pak. Mindahin saja. Akhirnya kita berkomunikasi dengan rekan-rekan dan juga dari tokoh masyarakat dan support dari kecamatan. Akhirnya kita kelola. Kita kelola semampu kita. Di TPS ini ya? Sebelum ada TPS, kita dari desa membuat tempat pengolahan sampah kecil. Oke. Terus kita belikan dari desa alat pemilah sampah. Oke. Jadi otomatis ya ada alatnya ya Pak? Ada, Mbak. Ada. Jadi semua sampah itu masuk ke alat tersebut. Yang organik itu kita sebut dengan bubur sampah. Terus terpisah. Terus yang plastiknya juga sudah terpisah sendiri. Keren. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, dari sampah-sampah yang sekian banyak yang mengolah berapa orang? Ya, karena yang peduli itu atau yang mungkin kita ajak masih belum ada, ya saat ini ada 4-5 termasuk saya. 5 termasuk jenengan? Jenengan berarti juga ikut milah sampah ngoten Pak? Betul, Mbak. Ya itu. Jijik jenengan Pak, mboten? Awalnya jijik, Mbak. Awalnya jijik. Tetapi karena salah satu program desa, kalau di desa itu kalau pimpinan tidak mempelopori, Mbak, itu kurang maksimal. Betul. Oke. Di sana nanti diolah jadi apa sih Pak? Jadi dari sampah yang sudah terpilah itu ada 2 sampah, yang organik dan non organik. Yang non organik itu termasuk plastik, botol, itu kita
basa Jawa dirosokkan, Mbak. iya. Yang botol-botol ini dirosokkan, kita pilah, yang botol terus yang aluminium sendiri, yang besi sendiri, terus yang organik ini bisa dikasihkan untuk budidaya maggot. Oh, ada juga. Nggih, kita fermentasi juga untuk media tanam dan juga pupuk. Oh, jadi kompos. Keren Betul, ya. kompos. Jadi Iya. yang organik diolah jadi kompos, maggot, terus yang non organik dirosokkan. Jadi kayak win-win solution ya, Pak. Iya. Yang organik tadi diolah, semuanya diolah dan menghasilkan. Betul. Ngoten nggih? Seperti itu, Mbak. Tapi mohon maaf, saat ini kami terkendala terkait dengan pengolahan yang non organik, yang plastik. Jadi plastik itu seperti bungkus-bungkus makanan, seperti mie instan dan sebagainya, itu kita saat ini belum bisa mengolah. Oke, nah itu kendalanya ya, Pak. Jadi Kendalanya. Iya. sedang mencari solusi gimana nih cara mengolahnya. Iya. Ya. Kalau untuk sementara ini gimana solusinya dengan Saat ini kita meskipun sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi karena kita belum bisa, kita bakar, Mbak. Oke. Kita bakar, terus abunya kita mencoba memanfaatkan. Kemarin kita campur dengan semen untuk pembuatan pot, Oh. asbak, tapi ya Bisa masih uji coba. Uji coba. Terus abunya juga nantinya harapan kita untuk campuran pupuk juga kalau Itu bagus sih, Pak, ya, bisa dibuat Mudah-mudahan, Mbak. pot juga dan Iya. lain-lain. Cuma itu kan masih ada polusi udara ya. Betul, Mbak. Tapi semoga setelah ini pihak-pihak yang lain bisa mendengar, bisa memberikan Iya. solusi, ngoten ya. Harapan saya Oke. seperti itu, Mbak. Jadi desa itu tanpa ada keterlibatan semua dinas yang mensupport itu kurang maksimal. Harapan saya dengan adanya kegiatan pengolahan sampah di Desa Samar ini, pihak-pihak yang terkait, yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan kebersihan, itu bisa memberikan support, memberikan bantuan, mungkin pembinaan, sehingga harapan saya nanti bisa selain sirkular ekonominya jalan, terus menjadi Bersih juga ya lingkungannya. lingkungan bersih, Oh, bisa oke. menjadi hijau royo-royo. Oh, itu dia. Seperti harapan seperti itu, Mbak. Keren. Tapi kalau dari kecamatan sendiri ada nggak sih, Pak, bentuk supportnya itu seperti apa untuk desa-desa seperti ini? Nggih, terima kasih, Mbak. Jadi tadi sudah disampaikan oleh banyak sekali oleh Mbak Kades, Pak Kades Samar. Luar biasa memang Pak Kades Samar ini. Samar ini menjadi juara. Jadi kami ini kalau sebagai camat, kami pun ini sebagai pelayan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Kita ini sebagai pelayan, kita harus melayani masyarakat yang sebaik-baiknya. Dan dengan semangatnya Mbah Kades yang luar biasa ini, support kami yang pertama nih, memompa semangatnya yang sudah luar biasa ini kita pompa terus, Mbak. Dan ini menjadi atensi bagi saya untuk hal ini bisa kita tularkan minimal di wilayah Kecamatan Pagerwojo ini. Kita kan ada 11 desa. Nah, ini ada pelopornya dan sudah berjalan dengan baik di Samar ini. Mari desa-desa yang lain paling tidak sama dengan Samar, ngikuti dengan Samar. Sehingga harapan kita semuanya tidak ada lagi nanti permasalahan terkait dengan sampah. Nah, ini masalah sampah ini kan ya sudah menjadi masalah nasional ya. Banyak berserakan sampah ini di mana-mana. Tetapi kalau pemanfaatannya betul-betul kita bisa, sebenarnya itu merupakan potensi sebenarnya. Potensi seperti yang disampaikan oleh Pak Kades Samar ini potensi, ini hasil, ini uang. Mari kita manfaatkan dan kita bersama-sama dengan masyarakat semua kita manfaatkan yang Pak Kades tadi, sampah itu jijik, sampah itu kotor. Ternyata dari jijik dan kotor ini ternyata menghasilkan. Nah, inilah yang saya bersama-sama dengan Pak Kades Samar
ini karena sudah dipelopori oleh Pak Kades Samar, kita semakin kayak Mbak, dipompa itu Mbak. Wah, semangatnya. Nah, semangatnya ini yang kita pompa karena ya itu tadi, kita sebagai pelayan masyarakat, kita bukan lagi orang yang wah dan sebagainya. Kita ini, harapan kita ini minimal ini kita tugas di sini ada gunanya. Nah, ini gunanya yaitu untuk kita yang pertama mensejahterakan masyarakat, terutama kalau bagi kita bukan hanya Samar saja, nanti kita semua masyarakat di wilayah Pagerwojo ini. Nah, alhamdulillah sudah dipelopori Pak Kades Samar terkait dengan sampah TP2R ini. Itu Mbak. Jadi inilah yang menjadi kewajiban kita dan apa yang harus kita lakukan kepada terutama pelayanan kepada masyarakat. Itu Mbak. Tadi kan Bapak bilang sebagai pelopor, apakah ini yang pertama di Kecamatan Pagerwojo atau gimana? Ini yang pertama kali. Oh, yang pertama. Waduh, luar biasa ini yang ternyata. Pertama kali. Jadi nanti karena Samar ini yang pertama kali pengelolaan sampah TP2R ini sudah berjalan. Nah, ini pertama kali mungkin di kecamatan lain ada sebagian, tapi di Pagerwojo ini baru ini Mbak, baru desa Samar ini. Iya, betul. Kalau Pagerwojo kan terkenal sama segawenya itu ya Pak ya? Oh betul. Kalau segawe adalah miliknya seluruh Kabupaten Tulungagung. Nah, paling tidak Desa Samar ini juga membantu. Biar kita tidak setor ke segawe. Nah, kita bisa kelola sendiri. Nah, ini harapan kita seperti itu, Mbak. Dan semoga desa-desa lain itu juga bisa mencontoh Desa Samar ya. Oke. Nah, kalau Pak Rubik ini ada pesan nggak sih buat warganya terkait sampah? Bagaimana Pak? Sampahku tanggung jawabku. Nah, katanya umunin Pak. Betul itu Pak. Iya kan? Betul. Nah, sampahku tanggung jawab. Kalau itu bisa kita memaknainya, mungkin tidak ada sampah yang berserakan. Dan juga kebetulan juga ini ada dari Pak Camat juga. Ini Desa Samar kemarin juga mengikuti salah satu program Adipura Kabupaten Tulungagung, terus di tingkat nasional kita proklimnya ada, dan juga di provinsinya Berseri. Jadi itu salah satu motivasi kami untuk lebih memaksimalkan terkait dengan pengelolaan sampah. Tapi ya itu tadi yang disampaikan Pak Camat, dukungan dari semua pihak. Karena nggak bisa sendiri ya Pak. Betul. Karena kita juga membantu dari dinas terkait untuk pengelolaan sampah, mudah-mudahan ini ada perhatian. Ya mungkin untuk mengelola sampah yang non organik, yang plastik, mungkin kita memerlukan namanya insinerator, Mbak. Apa Pak? Mungkin lebih jelas. Insinerator. Oke. Pembakaran sampah yang menghasilkan milim asap. Mudah-mudahan bisa terwujud, Mbak. Semoga ya Pak. Amin. Siapa tahu ada yang mendengar tahun ini lah, ada yang membantu, ngoten nggih. Ya, harapan kita seperti itu. Kalau dari Pak Setiono ada harapan nggak untuk Desa Samar atau TPS-nya mungkin Pak? Harapan saya itu mungkin hanya sederhana saja. Dari hal-hal yang kotor dan menjijikkan ini ternyata banyak manfaatnya. Harapan kita banyak sekali manfaatnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades Samar, sehingga paling tidak kita bisa menguraikan sampah, kita bisa mengatasi permasalahan dengan sampah dengan kita bisa sendiri pengelolaan. Itu Mbak, harapan saya itu.
Keren sekali ya. Iya. Ini Desa Samar ini juga keren, Pak Camatnya juga keren. Luar Wow, biasa. supportnya luar biasa ya Pak ya. Ini Pak Camat ini humble. Pak. Wah, ambil keren. Humble humble praksi, Pak. Oke. Pokoknya Terima kasih Pak Iya. Camat. Pokoknya demi warga Demi saya warga. siap. Terima kasih Pak Ruby dan Iya. Pak Stiono Iya, Mas ini. Ruby. Informasinya Terima kasih. sangat bermanfaat sekali ya. Terima Semoga kasih. bisa menjadi inspirasi buat desa-desa yang lain dan juga masyarakat jadi lebih paham untuk mengelola sampah ya Pak. Terima kasih. Gitu. Dan terima kasih juga buat Sobat Ratu yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa nonton episode selanjutnya. Tetap jaga lingkungan, jaga bumi, dan jangan buang sampah sembarangan. Saya Dia Ayu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.